Halo semuanya, selamat datang di Suara Demokrasi SMK Serada 3. Bersama saya Jessica Nathaniel dan teman saya Devita Mahrani yang merupakan Komisi Pemilihan OSIS dan akan memandu jalannya acara pada hari ini. Kami akan membahas topik-topik panas di SMK Serada 3 seperti isu keterlambatan, berpakaian, dan barang yang akan dirazia. Acara ini dilakukan karena barang razia. Prestasi akademik. Tadi pemukanya gimana ya? Cik cik. Oke. Halo semuanya, selamat datang di Suara Demokrasi SMK Serada 3. Bersama saya Jessica Nathaniel dan teman saya Devita Mahrani yang merupakan Komisi Pemilihan OSIS dan akan memandu jalannya acara pada hari ini. Nah, suara demokrasi itu apa, Kak? Oh, nanti Devita bilang kayak gitu. Suara iya. Kan gue partnernya. Nah, suara demokrasi itu sendiri adalah gitu apa? Suara demokrasi itu apa? Acara suara demokrasi itu apa, Kak? Itu lu ngomongnya ke sono, kalau kesini bingung, ke sono biar diedit. Ya sama salah. Acara ini dibuat untuk dalam rangka mempersiapkan calon ketua pasangan calon yang akan dipilih Jumat 23 September 2022. Pemenangan pasangan calon Iya betul sekali Pak Hendro. Jadi karena kita selama 1 tahun ke depan ini akan dipimpin oleh, karena setahun ke depan ini kita akan dipimpin oleh ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, maka kita harus benar-benar menentukan pilihan yang tepat. Nah bagaimana kita, oke. Improve aja. Oh, iya. Yoi. Halo semuanya, selamat datang di Suara Demokrasi SMK Serada 3. Bersama saya Jessica Nathaniel dan teman saya Devita Mahrani yang merupakan Komisi Pemilihan OSIS dan akan memandu jalannya acara pada hari ini. Suara demokrasi ini harus langsung kita aja lah. Suara demokrasi ini merupakan rangkaian acara yang muaranya nanti adalah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Kenapa harus ada acara ini? Nah, inilah pentingnya kita mengenal si calon ketua dan wakil ketua OSIS ini. Sebelum kita menghadirkan ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya, kita hari ini kedatangan tim pemenangan masing-masing calon ketua dan wakil ketua OSIS. Oke, langsung Jessica kita perkenalkan dari yang ujung sana, dari partai apa itu Jessica? Gak tahu Pak. Ya, PSBB, ya. PSP2. Ya, PSB2 saudara. Saudara Cornelius dari kelas. Di situ ditulis di HP kamu. Urutannya nanti duduknya gini terus, biar enak. Si Devita
Terus yang kedua, kita kedatangan siapa Jessica? Pakai mic, nggak kedengeran? Iya itu mic-nya satu. Oke, yang kedua siapa? Mohon diperkenalkan. Tessa dari PDS. Tessa dari PDS. PDS itu apa Kak? Singkatan dari apa Kak? Partai Demokrasi Siswa. Oke, mantap sekali. Nggak ada perjuangannya nih demokrasinya. Mengalir aja. Oke, lanjut selanjutnya Kak. Dari sebelah kirinya ada siapa? Moza. Dari Partai Demokrasi Strada. Partai Demokrasi Strada. Oke, jadi semua partainya rata-rata menggunakan demokrasi karena sistem di Indonesia itu adalah sistemnya demokrasi, yaitu musyawarah gitu ya Kak Jessica ya. Oke lanjut. Saya Jennifer dari P3S Partai Pemuda-Pemudi Strada. Oke, Partai Pemuda-Pemudi Strada. Oke, nanti mereka akan mengusung paslon nomor berapa dan kandidatnya siapa aja per paslon. Mereka akan memperkenalkan diri secara detail nanti. Oke. Terus apa acaranya habis itu? Nah, langsung isu tadi. Sekarang kami akan membahas. Kalau perkenalan, saya siapa namanya tadi dari partai ini mengusung paslon nomor urut 1 yaitu saudara ini dan ini. Langsung gitu. Sebelum saya berbicara, tentu saya harus memperkenalkan. Ini Kornel. Sebelum saya berbicara, tentu saya harus memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi saya Cornelius dari partai ini tentu menjadi partai pendukung Juan dan Erik. Nah, kan kamu awalnya kan ngomong gini. Jadi di SMK Strada 3 sudah tidak asing lagi, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada. Pertama, keterlambatan siswa cukup banyak ya. Setiap ada apel pasti ada saja yang terlambat. Belum lagi masalah ketertiban dalam memakai seragam. Ketika Bapak Ibu guru membariskan anak-anak murid selalu aja ada yang terlambat. Nah, kita mau menggali nih daripada masing-masing tim pemenangan. Kira-kira apa yang mau disampaikan atau apa strategi yang menurut para pasangan calon ini buat supaya bisa menanggulangi permasalahan yang ada di SMK Strada 3. Nah, Oke, begitu Pak Hendro. Sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama tadi, Pak Hendro membahas tentang apel. Nah, ini adalah salah satu pembiasaan yang ada di SMK Strada 3 apel ini ya kan? Yes. Ya, jadi untuk teman-teman di luar SMK Strada 3 tapi mungkin teman-teman SMP yang ingin mendaftarkan ke SMK Strada 3, kita ada pembiasaan selain literasi dan lain sebagainya, kita juga ada pembiasaan setiap pagi ada apel pagi. Ada apel pagi. Jadi ketertiban ya, siswa itu selalu dipantau oleh Bapak Ibu guru ya. Oke, langsung saja. Kita mau tahu nih bagaimana strategi dari masing-masing partai dalam memajukan sekolah melalui calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kita mulai dari Cornelius. Oke, silakan Saudara Cornelius. Gede kok. Nanti bisa diatur dari sono. Oke. Sebelum saya berbicara, sebelum saya menyampaikan strategi, saya tentu harus memperkenalkan diri gitu. Santai aja ngomongnya. Terima kasih Saudara Jessica. Pakai masker. Pakai aja Pak, pakai aja. Kita di Singapura loh ini. Oke, iya makanya. Yuk Cornelius. Baik, sebelum saya menyampaikan rencana-rencana yang sudah saya siapkan, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Cornelius Manuel dari perwakilan saya. Lanjut apa ulang nih? Lanjut. Lanjut apa ulang nih? Yuk action lanjut. Ulang dari awal. Oke. Oke, sebelum saya menyampaikan rancangan-rancangan yang sudah dibuat oleh ketua dan wakil ketua OSIS saya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Cornelius Manuel dari perwakilan paslon nomor 4.
Frederico dan Juan. Nggak kenal sama calonnya gimana coba? Ulang apa lanjut nih? Oke. Untuk membahas masalah keterlambatan, menurut saya keterlambatan itu sebenarnya nggak bisa diatur ya, karena semua orang kan pasti punya halangannya masing-masing ya. Kita nggak tahu juga keadaan tiap harinya gimana, bisa aja macet atau emang lagi kesiangan. Cuma di sini saran yang bisa diberikan adalah untuk melakukan yang namanya mengatur waktu supaya bisa setidaknya kalian itu adalah apa ya, mengatur waktu itu dari kesadaran diri supaya kita bisa mengatur waktu, setidaknya kita tahu. Banyak ya. Ini biar nggak dicontek aja. Kan ini musuh kalian, ya kan? Posisi MC ini riskan kan, pas ngomong di sana, pas ngomong di sana kan Cek. selesai langsung kan masuk ke MC kan. Nah sebenarnya kamera nanti posisinya MC di mana? Tes. Soalnya di sana nggak ada itu nih green screen. Udah berarti agak ke sini kan. Apa itu bisa ya? Sama nggak nanti kalau pakai green screen memang? Misalkan dia stand Nah itu sekarang yang mesti kita pikirin. Si MC ini apakah mau di belakang? Enaknya sih di belakang mereka aja. Enaknya sih langsung di belakang mereka aja. Kalau di kiri kanan juga bisa, kiri kanan. Gini. Kiri kanan ini bisa. Ini nggak coba gue Tinggal mereka ngatur. Coba aja. Pakai mana aja terserah. Nah ini ya. Iya di gimana caranya biar kelihatan ya? Iya. Jangan kelihatan malahan pakai pintu. Berarti harus ke sini ya. Jadi ini kamera kita hanya bisa mantau kamera. Tempat kamera kita pantau. Istri-istri juga belum ada persiapan. Aduh, aku ngomong apa? Nah itu MC-nya ini yang agak riskan. Gue kayak kita tertib aja deh, kayak cara berpakaiannya harus rapi, udah ulang-ulang kali. Majuin aja mejanya. Di belakang Aturannya mereka sudah lebih dikasih tahu. enak gitu loh. Gak usah mungkin mana-mana. Ngomongin apa ya? Jadi kalau selesai Gue kira yang maju dia. Iya makanya kenapa buas? iya, mending di belakang udah bilang. Kayak yang di TV One itu. Aduh Pak, gak siapa? Di belakang kan mereka stand Itu by. cukup kok kalau di belakang suruh kita. Tes. Tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 tes. MC nanti pakai Tes bau. 1 2 3 tes cek mic. Masa mereka coba Cornel ini masa gak bisa gini-gini? Bisa kan lebih luas malahan. Sini coba pinjam itunya. Enggak sempit. Karena gua agak gede aja. 1 2 3 cek mic 1 2. Di meja Pak Hendro. Oh kalau ini gampang. Yang penting kan posisi mereka. Kalau masalah Oke. Ya. Sip, lanjut. Terima kasih Saudara Cornelius dari partai apa tadi namanya? PSB 2. Besok sini kasih tulisan satu-satu cuy. Sini satu-satu gitu. Sama lambang partainya. Sini kasih Mika yang itu loh. oh berarti Sandi nanti. Iya, kan nanti mamanya juga persiapan. Oke, terima kasih. Itu tadi dari partai ini. Nah, sekarang lanjut ke saudara siapa tadi namanya? Ya, saudari. Coba sampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Iya, lihat kamera utama ini buat dulu. Kamera utama. Ini apa? Ini kamera utama. Oh ini. Soalnya kalau di TV nyala, ini ada yang nyala. Makanya coba nanti lu harus fokus di sini. Karena nggak bisa cepat dua-duanya. Oke.
Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya tim pemenangan dari Partai Demokrasi Siswa, nama saya Tessa. Untuk persiapan tentang isu keterlambatan, kami sudah mempunyai beberapa rencana. Sebelumnya saya memang setuju dengan pendapat Noel, kalau setiap murid-murid atau siswa-siswa punya masalah tersendiri untuk masalah keterlambatannya masing-masing. Untuk itu kami menyiapkan beberapa petugas OSIS untuk melakukan penjagaan dan pengawasan di area-area sekolah tertentu. Contohnya di gerbang, parkiran, dan aula. Karena seperti yang kita lihat juga beberapa siswa-siswi terkadang masih ada yang terlambat, tapi belum tentu dia langsung masuk ke barisan khusus anak-anak yang terlambat. Contohnya dia langsung masuk ke kelas masing-masing dan masuk ke barisan anak-anak murid yang datang tepat waktu. Jadi menurut kami untuk melakukan penjagaan dan pengawasan di area-area sekolah tertentu itu cukup efektif untuk mengurangi keterlambatannya. Dan untuk siswa-siswa itu Nanti lanjutnya besok ya, ininya besok. oke. Bagaimana? Dari awal apa gimana? Lanjut aja. Udah kan udah tahu yang penting udah tahu. Oke. Oke. Terima kasih atas pendapat Tessa dari Partai Demokrasi Siswa yang akan mendukung pasangan calon Vincencio dan Jenny. Selanjutnya kami akan meminta pendapat dari Moza yang merupakan ketua tim pemenangan Partai Demokrasi Strada. Silakan kepada Moza. Nah, stop dulu. Kalau pas dia ngomong ke Moza gitu kan, jadi langsung ke Moza. Jadi kan sekarang lagi Tessa. Nah, si Dova langsung ke Moza aja. Nah, sekarang ini kamu di belakang aja MC di belakang. Sambungan ada sambungan ya kan? Oke, nggak usah pakai mic. Oke, coba untuk sekarang yang pakai mic. Tapi kayaknya tadi ada loh yang panjang banget. Ini yang di tengah ini panjang banget. Nih, panjang. Aduh. Kita boleh sama ini. MC di sela-sela. Sela-sela. Maaf ya. Maaf. Gimana? Iya, thank you. Iya, boleh. Nah, bisa. Kita di sela-sela ini. Oke. Ulang dari Oke. Terima kasih kepada Tessa yang merupakan Terima kasih kepada Tessa yang merupakan ketua tim pemenangan Partai Demokrasi Siswa yang akan mendukung pasangan calon Vincencio dan Jenny nomor 3. Selanjutnya kami akan meminta pendapat dari Moza yang merupakan ketua tim pemenangan Partai Demokrasi Strada. Untuk Moza kami persilakan. Baik, saya Moza dari Partai Demokrasi Strada, yaitu pengusung pasangan calon Jose dan Putu, urutan nomor 2. Sekarang saya ingin membicarakan tentang, ya ini seperti yang basic ya, yang sudah sering kali diingatkan juga oleh guru-guru, yaitu tata tertib, dan biasanya juga dalam hal berpakaian. Siswa-siswi di sini juga masih sering kali tidak memakai pakaian yang lengkap. Jadi bisa dibilang kami untuk yang saya pilih yaitu Putu dan Jose sangat yang kami dukung kepada saudara Putu dan Jose sangat efektif untuk melihat kedisiplinan berpakaian para siswa-siswi yang ada di sekolah Strada. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Moza yang merupakan ketua tim pemenangan Partai Demokrasi Strada. Selanjutnya kami persilakan kepada Jennifer yang merupakan ketua tim pemenangan Partai apa itu 3S? Partai Pemuda-Pemudi Strada. Partai Kan dari tadi kan kayak gitu kan semua kalimat. Iya. Nah,
diubah. Kalau dari Moja tadi bla bla bla. Lalu sekarang JJ apakah ada hal-hal yang kira-kira beda dari beberapa pasangan calon? Oke. Coba kita minta dari Oke. dari JJ. Jadi jangan dari awal semua kalimatnya sama, dibikin berbeda. Kalau tadi kan, oke, marilah kita selanjutnya gini kan. Nah, di yang lain kan diubah caranya. Oke. Oke. Ulang dari terima kasih ya Pak. Dari Moza. Oke, terima kasih kepada Moza yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Partai Demokrasi Strada yang tadi sempat membahas tentang tata tertib berpakaian para murid SMK Strada 3. Nah, selanjutnya kami Oke. Jadi gak harus formal banget. Oke. Nah, Kalau menurut partai JJ ada hal yang baru deh gitu. oke. Hal yang baru nggak? Oke. Oke. Nah, itu dia kita dengarkan tadi pendapat partainya Moza. Untuk partainya JJ sendiri, apakah ada pendapat yang berbeda atau pendapat lainnya yang bisa disampaikan kepada pemirsa? Baik, terima kasih untuk saudari Jessica. Jadi ya Pak, ya Pak. Baik, terima kasih untuk saudari Jessica. Saya dari perwakilan Gabriel Rino nomor urut 2. Satu. Oh iya, lupa. Bukan perwakilan kamu. Ketua tim Tim pemenangan. Semoga tim sukses bisa, tim kampanye bisa. Tim sukses. Saya jubir, selalu jubir tim sukses dari gitu. Kalau nggak mau saya jubir bisa. Jangan jadi yang tadi itu. Oke. Lanjut jadi. Baik, terima kasih untuk saudari Jessica. Saya Jennifer Aprilia dari dari partai. Oke, ulang. Baik, terima kasih untuk saudari Jessica. Sebelumnya perkenalkan saya Jennifer Aprilia dari partai pengusung Gabriel Rino nomor urut 1. Saya akan Partai P3S pengusung Gabriel. Ya Pak. Ulang Pak. Baik, terima kasih untuk saudari Jessica. Sebelumnya perkenalkan saya Jennifer Aprilia dari Partai Pemuda-Pemudi Strada atau P3S pengusung Santai, nggak apa-apa, bisa, pasti bisa. Aduh, ulang lagi nih. Partai P3S, Partai Pengusung Gabriel Rino nomor urut 1. Nah, saya akan membahas isu tentang keterlambatan yang sering terjadi di beberapa kasus terakhir ini. Jadi untuk keterlambatan sendiri, itu sebaiknya lebih baik untuk sadar pada diri sendiri karena keterlambatan bisa saja terjadi pada kehidupan pribadi masing-masing. Seperti macet atau ban bocor atau permasalahan pribadi yang terjadi di kehidupan para siswa masing-masing. Apa? Lanjut. Maka solusi yang bisa kami sampaikan adalah untuk mengingatkan kembali kepada para murid dan memberikan contoh yang baik kepada para murid untuk lebih taat pada waktu dan bisa lebih mengontrol waktunya sendiri. Jadi mungkin itu saja dari apa ya? Pak, ini boleh saya debatin kan misalnya? Iya. Oke, berarti ini contoh debat ya? Misalnya menurut kamu masih ya, ajak ngobrol. Jadi bukan debat, ngobrol. Kan dialog. Bukan debat. Nah, Dialog itu ngobrol. ini dialog, coba dialog ya Pak? Iya, dialog.
Nah kalau itu tadi dibilang membicarakan kepada para murid. Tapi kita minta pendapat bagaimana cara pengurangan keterlambatan itu sendiri. Karena termasuk banyak keterlambatan dan tidak berkurang sama sekali setiap harinya. Mungkin untuk keterlambatan sendiri mungkin sulit ya untuk dikurangi sampai benar-benar tidak ada yang terlambat karena beberapa orang mungkin punya masalah pribadi saat di perjalanan. Nah maka oleh sebab itu kita sebagai OSIS ataupun para guru berusaha sebaik mungkin untuk memberitahu kepada semua murid untuk berusaha mengatur waktunya saat di perjalanan ataupun saat siap-siap untuk ke sekolah. Maka dari itu untuk dipersiapkan tepat waktu untuk sampai ke sekolah supaya tidak terlambat. Tapi ada beberapa anak dari murid-murid itu sudah Oke. Jadi kita ambil kesimpulan dari Jadi jangan terpacu, boleh ngacak dari sini boleh ke sana, dari sini boleh ke sana, boleh ngacak. Iya lupa dia nggak saya paham. Jadi misalkan gini, ya kalau kita tarik kesimpulan ternyata sama permasalahan ini juga terjadi di berbagai sekolah atau mungkin di ruang kerja pun seperti itu ada saudara yang telat. Tapi biasanya orangnya itu saja. Iya. Nah bagaimana itu mengatasi solusi? Orangnya kan sebenarnya kalau itu aja. Nah kalau menurut saudara ini gimana itu cara apakah ada solusi lain? Iya itu yang penting. Pak, kalau misalnya nih, dia kan punya pendapat. Nah terus saya kayak mau nanya tentang pendapat dia atau mau nyambung. Kalau dipersiapkan Boleh. nggak apa-apa. Bahkan dalam dialog, namanya dialog kan? Wadahnya gimana Pak? Dialog itu ngobrol. Kalau debat, otomatis saya nggak setuju terus sama dia. Kalau dialog, Ada ngobrol. dan kontra kalau itu. Boleh setuju, boleh misalkan Iya. Wadahnya gimana dia kalau mau jawab? Mau lempar? kalau dia pengen nanya gimana? Ya misalnya, coba saya Pak Kandi lagi. Coba saya Kandi Vita, itu jadi Pak Kandi. Oke. Pak Kandi, apakah gini Kandi Vita? kalau nggak kode ke MC nanti dipersilakan. Boleh angkat tangan, atau enggak Kandi Vita. Kamu mendengar, ya udah silakan. Gitu. Oke. Pakai mic Mbak Revita, Oke. Dari banyaknya jawaban antara pasangan calon dapat kita rata-ratakan bahwa mereka ya udah rata-rata jawaban dari keempat tim pemenangan adalah bahwa terlambat karena macet dan lain sebagainya. Tetapi bisa kita lihat ya Kak Devita, untuk beberapa murid memang masih ada yang terlambat dan muridnya itu aja. Iya. Nggak free sabar. Apa? Jadi ya kau ngomong aku pikir. Ya sabar, nggak free loh. Kata Pak Hendro kalau ngomong aksen Batak dapat 97 bahasa Indonesia. Kita ngincar nilai Pak. Iya. kamu tetaplah berpegang teguh dengan dua formal itu. Gak ada aksennya lah. Enak lagi yang kayak gini. Ayo lah. Apa gimana? Beta. Apa? Oh free. Lanjut ini. Gini ngopi. Iya, giring opini. Ke siapa kau pilih lah, ke satu orang. Terserah kan, saya bilang tadi, Terserah ya. kalian memandu kayak orang lagi dirjen kan terserah dia. Mau ini kan, kamu dirjennya. Terus kalian nggak nyampein opini juga nggak apa-apa sebagai MC. Oke, dari rata-rata pendapat dari ketua tim pemenangan masing-masing, keterlambatan disebabkan oleh alasan pribadi seperti macet,
terlambat bangun dan lain sebagainya. Tetapi bisa kita lihat ya Kak Devita, beberapa anak yang sudah diingatkan oleh para guru masih mengulangi kesalahan yang sama, yaitu terlambat. Nah, iya betul banget Kak Jessica. Nah, saya akan meminta opini kembali kepada para ketua tim pemenangan. Kalau misalnya, iya Kak Devita benar. Nah, bagaimana Jova menurut kamu kan di sekolah kita banyak sekali anak yang terlambat sudah diingatkan itu lagi. Nah, kalau misalnya dari Kak Jovi, dari Moza, apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi daripada keterlambatan murid-murid ini? Karena kalau kita lihat setiap hari itu lagi. Masa sih mereka gak bisa berubah? Masa sih setiap hari permasalahannya tentang hal-hal teknis itu, ya kan? Nah, bagaimana dari partai Anda? Itu, jangan coba ini, gak jauh kita namanya. Coba, Jangan textbook, jangan terlalu berat itu, tapi Oke. Ini ulang dari saya ya. Buku tabu kau. Pak, kalau misalnya pakai kata-kata menurut saya atau menurut kami. Tadi aku lupa juga. Kan kau menurut iya betul sekali Kak Jessica. Gak tahu aku bingung lah. Tadi yang dicontohin. Oke. Tes. Maaf. Oke. Rata-rata jawaban pendapat dari para masing-masing ketua tim pemenangan adalah menyebutkan bahwa alasan keterlambatan adalah berasal dari alasan pribadi, yaitu seperti macet, terlambat bangun, dan lain sebagainya. Betul kan Kak Devita? Tetapi ada beberapa anak murid yang sudah sering terlambat, sudah diingatkan oleh para guru dan masih mengulangi kesalahan yang sama. Ya betul sekali Kak Jessica. Menurut Moza sendiri dari Partai Demokrasi Strada, ada nggak sih usulan dalam padahal kayaknya kalau di kelas itu kan banyak ngobrol loh. Ini depan kamera Pak, deg-degan Pak. Gak usah anggap kamera itu. Kan kalian kan sesama anak kelas 10 juga, sering ngobrol, berantem juga, bacot-bacotan, masa cuma ngobrol aja gak bisa? Udah saya duluan aja Pak. Devita, sambut ditanyain, terus jangan tiba-tiba kamu iya. Jadi bagaimana menurut? Terus tiba-tiba bagaimana tuh Nova? Asik kayak misalnya kan kata-kata sedikit tuh. Nah, kalau misalnya dari partai yang dipimpin oleh Moza, itu Jova. bagaimana? Apakah tidak ada hal-hal baru yang harus dilakukan? Karena kalau misalnya kita berpatok kepada alasan-alasan para peserta didik berarti tidak akan ada perubahan. Masa ini muncul di pikiran terus. kan beda bapak-bapak kan guru bapak-bapak. Job katanya kayak setan Job. Udah hatam. Bisa pokoknya kalau gitu minum susu terus. Apa hubungannya? Apa gimana? Ulang dari mana? Jadi bagaimana dari saudara? Dari partai. Iya partai. Oke. Bisa. Oke. Rata-rata pendapat dari ketua tim pemenangan mengatakan bahwa alasan keterlambatan berasal dari alasan pribadi seperti macet, telat bangun dan lain sebagainya. Tetapi masih ada banyak masih banyak murid yang sering banget terlambat padahal sudah diingatkan oleh para guru. Betul kan Kak Devita? Ya betul Kak Jessica. Nah dari ketua tim pemenangan Partai Demokrasi Strada.
Pak, sabar. Apakah ada usulan dari Apakah ada solusi yang berbeda dari partai-partai lainnya dalam mengatasi keterlambatan para siswa di sekolah? Solusinya kan udah disampaikan tadi semuanya. Ya maksudnya mereka mau kepingin karena kan semua Menambahkan lagi. Iya, kan ada yang beda Pak, kan saya pertanyaannya beda. Ini namanya penggalian Lady, penggalian Ya. mendalami kembali. Kalau misalnya mau jawab kayak gimana Pak jawabannya? Kalau misalnya mau jawab gimana jawabannya? Langsung Iya. Mau jawab nanti Kak Devita gitu aja. Jadi kasih kode itu Kak Devita. Nggak usah lah Pak, angkat tangan aja. Angkatan bisa sih, cuman kayak jelek. Iya, kalau dilihat jelek. Iya sih. Dicolek Pak. Kan di TV itu kan gitu kan. Apa nanya tuh? Pakar nih, enggak. Serem banget. Nah, itu kan gitu. Ya, ya, ya. Ya udah jawab. Tadi nggak mau jawab. Iya. Baik, terima kasih. Untuk usulan saya dari Partai Demokrasi Serada sebenarnya sih simpel ya. Keterlambatan itu tuh termasuk hal yang banyak juga para murid karena terlambat yang tadi dibilang oleh Partai P3S, Partai PDS juga dan Partai P2S. Sebenarnya yaitu adalah kita hanya selalu mengingatkan, terus-menerus mengingatkan murid itu supaya murid itu bisa terbiasa juga agar dia bisa lebih lagi patuh dan bisa tertib kembali. Dan dia juga di rumah harus bisa memporsir kegiatan dia agar tidak menimbulkan keterlambatan sekolah. Itu sih masukan dari saya Partai Demokrasi Serada. Oke. Terima kasih. Dan kadang-kadang kan terlambatan ini juga disebabkan karena malamnya begadang, banyak game online yang harus Iya. itu juga sebenarnya begadang tapi nggak belajar. Nah, itu gimana ya sebenarnya? Apakah itu juga terjadi atau menjadi konsen juga dari paslon nomor urut 2 misalkan? Coba silakan. Oh. Nah, langsung tunjuk itu berarti paslon nomor 2 siapa tadi? Saya. Gak usah. Jelek. Oh ini jangan gak usah gitu kan? Kita itu membutuhkan ide-ide brilian kan ini sebenarnya. Kalau kayak gini mah udah bahasa biasa. Si Anies diajarin ditanya pasti kayak gitu jawabannya. Ide yang brilian itu loh. Kayak tadi kan ada yang idenya yang poin-poin itu. Nah itu salah satu ide brilian. Itu yang bisa kita sekarang. Oke. Fokus kedua apa permasalahan kedua? Permasalahan kedua. Udah bisa nanti ya di Prof ya, yang pertama ya, soal keterlambatan udah bisa ya. Iya kayaknya bisa. Semoga bisa. Harus. Iya harus bisa. Yang dua. Oke. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Apa tuh permasalahan? Oke, kita lanjut ke permasalahan kedua di mana Oke. Oke, permasalahan di SMK ini bukan hanya keterlambatan seperti yang kita bahas di awal tadi juga ada. Oke, permasalahan di SMK Serada 3 itu tidak hanya keterlambatan, tetapi juga cara berpakaian para murid. Betul kan Kak Devita? Iya. Ya kan TikTok tip. Saling melempar gitu. Ya gini, iya betul sekali. Kadang-kadang saya juga melihat murid-murid di kelas saya ada banyak sekali ketika sudah habis istirahat semua sudah terpancing. Nah ini menjadi permasalahan juga bagaimana nanti OSIS ini menggerakkan semua elemen yang ada di anggota OSIS untuk tetap memantau setiap murid yang ada di kelas karena kan di setiap kelas itu ada anak OSIS juga. Nah, apakah bisa anak OSIS yang ada di kelas ini mengingatkan? Nah, itu harus panjang ke sana cara berpikirnya. Ini kan mereka ada tim-timnya. Catatlah apa yang perlu buat tambahan nih buat besok kita sampaikan. Dan saya juga ada catat. Apa yang harus kita Bagus dong Pak. tambahkan nih? Oke, ulang dari saya ya. Edukasi yang terbaik untuk paslon kalian ini. Berpikirnya udah berpikir tentang politik dan negara dan negara. Perubahan bukan cuma bahasa-bahasa yang kita pakai sehari-hari, tapi kita harus pakai bahasa-bahasa yang implis
Topik di SMK, topik permasalahan di SMK Serar ini tidak hanya keterlambatan siswa, tetapi juga cara berpakaian siswa. Betul kan Kak Devita? Betul Kak Jessica. Nah, Nah betul Kak Jessica. Di kelas saya, seperti di kelas saya saat istirahat. ya. Seperti di kelas saya sendiri, saya sering melihat banyaknya murid-murid setelah istirahat kedua, mulai banyak pakaian yang sudah terkeluar dari celananya. Compang-camping. Iya benar sekali Kak Jessica. Jadi kalau udah habis istirahat jam pertama gitu biasanya kan. Nah itu kan santai. Kalau udah habis jam pertama biasanya yang cowok-cowok tuh bajunya keluar. Entah udah gak rapi lagi gitu kan. Ya. Nah untuk dari teman-teman apa nih tadi namanya? Tim pemenangan. Nah bagaimana pendapat dari teman-teman tim pemenangan ini? Coba kalau dari partai apa dulu? Lihat catatannya ada 4 orang kan itu random aja. Jadi kamu gak usah lihat orangnya, langsung random aja dari 4 partai ini. Ini, nah nanti orangnya langsung ambil dengan sendirinya. Gitu loh. Oke, bau-bau persaingan sudah terjadi, bagus. Oke, ya gitu ya. Oke, lanjut. Ulang. Deh, maksud gue. Nah, topik permasalahan di SMK Serada 3 ini tidak hanya tentang keterlambatan siswa, tetapi masih banyak lagi. Salah satunya adalah kerapian dalam berseragam. Betul kan Kak Devita? Betul sekali Kak Jessica. Seringkali saya melihat pada ketika sudah selesai istirahat kedua, saya sering melihat banyak sekali anak-anak yang bajunya sudah Compang-camping. ya tercampur. Camping itu kayak robek-robek gitu loh. Kayak di cakar macan. Bapak bilang compang-camping. Ya kan Bapak guru. Udah Bapak aja lah. Ya, itu dia sekian dari itu. Topik keterlambat. Oke. Topik di SMK Serada ini, topik permasalahan di SMK Serada ini cukup banyak ya, tidak hanya tentang keterlambatan, tetapi juga tentang kerapian berpakaian. Betul kan Kak Devita? Kak Devita, Kak Devita. Oh iya. Topik permasalahan di SMK Serada ini sangat beragam ya. Tidak hanya tentang keterlambatan tetapi juga tentang kerapian berpakaian. Betul kan Kak Devita? Sangat betul Kak Jessica. Setelah sabar Pak, saya mau freeze. Nah, ya sangat betul Kak Jessica. Saya sering melihat pada istirahat kedua, para murid sudah pakaiannya sudah tidak rapi. Nah, kira-kira dari masing-masing ketua tim pemenangan dari partai pendukung paslonnya, apa sih usulan dari kalian dalam langsung pendapat aja. Iya, maksudnya ngomongnya punya bahasa sehari-hari aja, gak usah yang terlalu biasa kamu kayak ngobrol biasa. Ya, sangat betul sekali Kak Jessica. Nah, pada saat istirahat kedua, saya sering melihat banyak sekali anak-anak yang bajunya sudah keluar, yang tidak rapi. Nah, bagaimana sih tanggapan dari kalian, dari masing-masing ketua tim pemenangan tentang pakaian para siswa-siswi yang bajunya sudah keluar? Mungkin saya mulai
jam kedua gitu tadi ya? Iya. Ya, bisa kita lihat sendiri biasanya teman-teman ya, gitu kayak biasa ngobrolan itu namanya kan. Biasanya habis istirahat misalkan baju udah pada keluar semua, ini udah pada keluar semua. Itu kan tempo tuh. Nah, gak usah yang apa yang ada di misalnya baju pada keluar semua, kalau udah dari kantin, udah main, apalagi habis olahraga kita ganti baju tapi ternyata tidak rapi atau mungkin nggak bawa dasi atau apa dan lain sebagainya. Nah, untuk partai apa tadi kan namanya? Partai Demokrasi Strada. Menurut kalian bagaimana menanggapi hal-hal seperti ini? Itu aja kan langsung. Nah, langsung ditanggapi tuh orangnya yang mana tadi? Nah, langsung ditanggapiin. Mana orangnya? Demokrasi Strada. Nah. Dia mulu Pak Kasih yang lain. Iya maksudnya nanti kan apalnya itu doang sih gua tadi. Nah gitu kan. Nanti ditanggepin lagi. Apa yang disampaikan ditanggepin lagi. Terus nanti lempar lagi. Gitu. Acak aja acak. Yang penting bahasanya tuh kayak bahasa ya biasa aja kita ngobrol. Ya, sangat betul sekali Kak Jessica. Biasanya saya sering kali melihat bahwa saat istirahat kedua banyak ketika murid-murid setelah dari kantin, saya melihat banyak siswa-siswi pakaiannya sudah berada di luar. Nah, dari masing-masing partai pendukung, langsung aja. Nah, dari partai PSP 2, gimana sih tanggapan kalian dalam mengatasi murid-murid yang bajunya sudah keluar saat setelah habis dari kantin ataupun setelah mengganti baju olahraga? Ya oke. Jadi sebenarnya untuk soal masalah baju kerapihan ini adalah hal yang tidak bisa dihindari ya, karena bisa secara tidak sadar juga ya pakaian bisa saja tidak rapi gitu kan. Jadi menurut saya cara tersimpelnya adalah mengedukasi tentang kerapihan diri gitu. Karena segala sesuatu memang harus berasal dari diri sendiri gitu. Kita sadar, wah baju kita nggak rapi nih, wah kita rapiin. Karena walaupun kita disuruh juga tanpa kesadaran diri besoknya akan terjadi lagi. Begitu sih Kak. Oke ya, tanggapan yang bagus dari Cornelius, saya setuju dengan itu bahwa kerapian berseragam berasal dari diri sendiri. Nah, untuk Tessa sendiri, bagaimana menurut Anda, menurut kamu solusi yang menurut saudari sendiri, bagaimana solusi yang bisa dilakukan oleh pasangan calon yang kamu dukung untuk mengurangi lah atau mengurangi orang-orang yang tidak berseragam rapi? Terima kasih untuk kesempatannya Saudari Jessica. Baik untuk kedisiplinan dalam berpakaian, partai kami sudah berpendapat tentang ini bahwa untuk setiap awal apel atau baris berbaris, setiap OSIS atau petugas OSIS boleh menjaga di pengurus OSIS boleh menjaga di masing-masing barisan, atau contohnya satu angkatan boleh 2 petugas OSIS yang menjaga di belakang untuk memeriksa setiap kelengkapan sebelum apel berlangsung. Itu kita masukkan ke dalam program pasangan calon yang kita usung. Nah, itu kan lebih bagus karena kamu di sini bukan mewakili kamu sendiri kan, mewakili orang lain yang nantinya bakal menjadi calon wakil dan ketua OSIS. Nah, itu kan berarti apa pendapat kamu itu dimasukin ke program semua kan? Kamu ngomong itu berdasarkan visi misi dan program yang udah ditulis kan sama si ketua sama wakilnya ini, sama tim kalian gitu.